Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Putri ingin mempresentasikan masa Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib pada proses pemilihan khalifah. Yang pertama yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lahir pada Juni 656 Masehi atau 12 Dzulhijjah tahun 35 Hijriah, adalah khalifah ketiga yang berkuasa pada tahun 644 sampai 656 dan merupakan khulafaur rasyidin dengan masa kekuasaan lama. Pengangkatan sebagai khalifah menjelang wafatnya Umar membentuk sebuah komisi yang beranggotakan Utsman bin Affan yang akan dipilih seorang untuk menjadi khalifah baru. Pemilihan Utsman ini berjalan dengan mulus berkat keterampilan Abdurrahman bin Auf yang tersisa hanya Ali dan Utsman. Setelah itu, Abdurrahman membaiat Utsman motifnya bahwa selama sepertiga malam Abdurrahman bermusyawarah dengan para sahabat Nabi. Kebanyakan mereka cenderung ke Utsman yang cenderung ke Ali sedikit. Adapun visi misi Khalifah Utsman terdapat pada isi pidato penerimaan jabatan, yaitu sesungguhnya kamu sekalian berada di negeri yang tidak kekal dan dalam pemerintahan yang selalu berganti, maka bersegeralah kamu berbuat baik menurut kemampuan kamu untuk menyongsong waktu akhirmu. Maka sampaikanlah waktunya untuk saya berkhidmat pada kalian setiap saat. Ingatlah, sesungguhnya dunia ini diliputi kepalsuan, maka janganlah kamu dipermainkan kehidupan dan janganlah kepalsuan mempermainkan kamu terhadap Allah. Berkhidmatlah kamu dengan orang yang telah lalu, kemudian bersungguh-sungguhlah dan jangan melupakannya, karena sesungguhnya Allah telah memberikan sebagai tempat yang lebih baik bagi kamu. Adapun prestasi Utsman bin Affan yaitu pada masa pemerintahannya adalah yang terpanjang dari semua khalifah, yaitu selama 12 tahun. Tokoh yang kedua, Ali bin Abi Thalib. Beliau memiliki nama asli Ali bin Abi Abu Thalib bin Abdul Muthalib, putra paman Rasulullah SAW. Ia dilahirkan 10 tahun sebelum Nabi SAW diutus Allah menjadi Rasul dan menjadi menantu Rasulullah SAW dari putri beliau, yaitu Fatimah. Ketika Ali masuk Islam, ia baru berumur 10 tahun. Ia lebih muda dari Ja'far, Aqil, dan Thalib. Pengangkatan sebagai khalifah, Ali bin Abi Thalib dibaiat oleh kaum Muhajirin Ansor dan para kaum yang hadir pada saat itu. Isi pidato Ali, wahai manusia, kamu telah membayar Saya, Lia Andriani, akan menjelaskan tentang penetapan dan pendewanan Mushaf Utsmani. Penetapan dan pendewanan Mushaf Utsmani ini diawali dengan adanya perang di Armenia dan Azerbaijan, di mana di sana Hudzaifah bin Al-Yaman, salah satu tentara Islam, mengetahui banyaknya perbedaan dalam membaca Al-Quran di kalangan tentara Muslim, yang sebagian direkod dari Suriah dan sebagian lagi direkod dari Irak. Kemudian Hudzaifah bin Al-Yaman pun melaporkan masalah tersebut kepada Khalifah Utsman,
yang membuat Khalifah Utsman dan para sahabat khawatir akan terjadinya perpecahan dan penyimpangan di kalangan umat Islam karena adanya perbedaan dalam membaca Al-Quran tersebut. Khalifah Utsman dan para sahabat pun sepakat akan melakukan penyusunan Al-Quran yang berpedoman pada lembaran-lembaran Al-Quran yang telah dikodifikasi pada masa Abu Bakar Asy-Siddiq yang disimpan oleh Hafsah, salah satu istri Rasulullah. Utsman bin Affan kemudian mengirim surat kepada Hafsah yang berisi tentang, "Kirimkanlah kepada kami lembaran-lembaran yang bertuliskan Al-Quran. Kami akan menyusunnya dalam bentuk mushaf dan setelah selesai akan kami kembalikan kepada Anda." Hafsah pun mengirimkan salinan Al-Quran tersebut kepada Utsman. Selanjutnya dibentuk Dewan Penyusunan Al-Quran. Dewan Penyusunan Al-Quran terdiri dari 4 sahabat, yaitu Zaid bin Sabit sebagai ketua, Abdullah bin Zubair, dan Sa'ad ibn al-Ash, dan juga Abdurrahman bin Haris bin Hisham. Keempat sahabat ini melakukan penyusunan dan juga penyalinan mushaf Al-Quran. Setelah selesai penyalinan dan penyusunan mushaf Al-Quran ini, mushaf yang asli oleh Utsman dikembalikan kepada Hafsah. Selanjutnya yaitu menyebarkan mushaf yang telah disalin. Dewan Penyusun Al-Quran tadi telah menyalin Al-Quran ke dalam 5 mushaf, dan 4 mushaf akan dikirimkan ke wilayah-wilayah Islam yang mana sebagai pedoman di masa mendatang agar tidak terjadi perbedaan dalam bacaan Al-Quran lagi. Lalu 1 mushaf disimpan di Madinah yang dinamai dengan Mushaf Al-Imam atau Mushaf Utsmani. Mushaf-mushaf yang lain dibakar. Mushaf-mushaf yang dibakar ini adalah mushaf-mushaf yang sesuai dengan dialek daerah masing-masing. Selanjutnya yaitu tujuan pembuatan dan penyusunan mushaf Al-Quran. Tujuan pembuatan dan mushaf Utsmani ini adalah untuk mengakhiri perbedaan pendapat serius dalam bacaan Al-Quran dan juga untuk menyatukan umat Islam dengan satu bacaan yang tetap pada satu huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Kunida Ija akan mempresentasikan tentang permasalahan masa Ali bin Abi Thalib. Permasalahan pada masa Ali bin Abi Thalib ada 3. Yang pertama Perang Jamal, yang kedua Perang Siffin, dan yang ketiga adalah Perang Nahrawah. Yang pertama adalah Perang Jamal. Perang Jamal adalah perang antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan pasukan Aisyah. Dinamakan Perang Jamal karena Aisyah dengan melakukannya dengan mengendarai unta atau jamal. Selanjutnya yang penyebab dari Perang Jamal adalah tuntutan kasus pembunuhan Utsman bin Affan yang tidak segera dikupas secara tuntas oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Bahkan Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam mengajak masyarakat Madinah untuk mendesak Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk menuntaskan permasalahan tersebut, tetapi tidak ada konfirmasi timbal balik dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya, Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam bersama Sayyidah Aisyah bersama masyarakat Madinah dan juga Makkah mengepung kota Basrah. Pengepungannya dengan mengepung Utsman bin Hunayf selaku pejabat di kota Basrah. Mengetahui hal itu, pasukan Ali bin Abi Thalib datang ke Basrah untuk mendamaikan hal tersebut. Tetapi atas ulah para provokator antara pasukan Ali dengan pasukan Aisyah, terjadilah peperangan antara pasukan Ali dengan pasukan Aisyah. Peperangan terjadi pada bulan Jumadil Akhir tahun 36 Hijriah. Dari peperangan tersebut 70 orang gugur, termasuk Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam, dan Sayyidah Aisyah berhasil diselamatkan dan dikembalikan ke Madinah. Yang kedua yaitu Perang Siffin. Perang Siffin adalah perang antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Perang tersebut disebabkan karena Muawiyah bin Abi Sufyan tidak mau membaiat Ali sebagai khalifah sampai para pembunuh Utsman bin Affan mendapat balasan yang setimpal. Selain itu, Khalifah Ali bin Abi Thalib akan mencopot jabatan Muawiyah di Syam, dan Muawiyah tidak menerima itu dan juga tidak menaati semua yang diperintahkan oleh Ali bin Abi Thalib.
Terakhirnya terjadilah peperangan antara kedua pasukan Ali dan pasukan Muawiyah. Peperangan terjadi pada bulan Muharram tahun 37 Hijriah. Awalnya sebenarnya pasukan Muawiyah hampir kalah, tetapi Amr bin As dari pasukan Muawiyah mengajak tahkim atau perdamaian dengan cara meletakkan mushaf Al-Quran di ujung tombak. Sebenarnya Ali bin Abi Thalib tidak menerima hal itu, tetapi atas desakan para pasukannya, akhirnya Khalifah Ali bin Abi Thalib menerima tahkim tersebut. Dan perang berakhir pada tahun 39 Hijriah. Dinamakan Perang Siffin karena perang tersebut dilakukan di Bukit Siffin. Selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Fitranto Khairul Alim, akan mempresentasikan tentang tahkim Siffin dan perpecahan umat. Perang Siffin diakhiri dengan tahkim, atau bisa disebut juga dengan arbitrase. Tahkim adalah sebuah proses yang ditempuh untuk menyelesaikan suatu sengketa dengan mempercayakan kepada suatu perwakilan, yaitu orang yang dipercayai dari kedua belah pihak yang bersengketa. Masing-masing pihak memiliki seorang hakim. Abu Musa al-Asy'ari mewakili Ali, sedangkan Amr bin As mewakili Muawiyah. Tahkim dilakukan di Daumatul Jandal. Namun, tahkim ternyata tidak menyelesaikan masalah, bahkan menyebabkan Islam terpecah menjadi 3 golongan karena faktor politik atau kekuasaan, yaitu yang pertama Syiah atau pengikut Ali, yang kedua Khawarij atau orang-orang yang keluar dari barisan Ali atau pemberontak, dan yang ketiga adalah Sunni atau pengikut Muawiyah dan sebagian pihak yang netral. Golongan Syiah didominasi oleh sebagian besar masyarakat perkotaan Kufah, Basrah, dan Bustad. Golongan Khawarij didominasi oleh masyarakat Badui pedalaman, sedangkan golongan Sunni didominasi oleh masyarakat perkotaan Damaskus dan sebagian masyarakat Madinah yang netral terhadap konflik politik. Perpecahan tersebut mengakibatkan nyawa Ali bin Abi Thalib melayang di tangan Ibnu Muljam, yakni seorang ekstremis Khawarij pada tanggal 17 Ramadan 40 Hijriah atau 661 Masehi. Berakhirnya kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, maka secara sosial dan politik dalam tubuh Islam yang mewarnai jalannya sejarah perpolitikan Islam diwarnai dengan adanya beberapa golongan yang saling berseteru, yaitu yang pertama adalah kelompok Syiah. Syiah atau kelompok yang sangat mencintai dan mendukung keluarga Rasulullah SAW, atau bisa disebut juga dengan Ahlul Bait. Syiah tetap mendukung pemerintahan keturunan Ali bin Abi Thalib yang berkembang secara sembunyi-sembunyi untuk menjadi imam atau khalifah. Pasca terbunuhnya Ali, Syiah terpecah menjadi 3 golongan, yakni As-Sabaiyah, Al-Kaisaniyah, dan Al-Hasaniyah. Yang kedua adalah kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij atau kelompok yang keluar dan memberontak kepada khalifah. Khawarij memilih jalan yang lebih radikal, ekstrim, dan tidak mau kompromi dengan lawan politiknya. Pasca terbunuhnya Ali, Khawarij terpecah menjadi 2 golongan, yakni Al-Muhakimatul Ula dan Al-Azariqah. Yang ketiga adalah kelompok Sunni. Sunni atau kelompok yang mendukung Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai khalifah yang baru dan kelompok yang bersikap netral dan damai terhadap permasalahan politik atau kekhalifahan. Pasca terbunuhnya Ali, Sunni terpecah menjadi 3 golongan, yakni pendukung Muawiyah bin Abu Sufyan, Murji'ah, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Sunni. Muncul beberapa golongan tersebut, ada yang seputar politik, ada yang seputar akidah, dan ada pula yang merupakan gabungan dari keduanya, yakni politik dan akidah.
Beberapa golongan tersebut terus bersetikai bukan hanya dalam hal politik, namun juga dalam hal teologi. Masalah tersebut sangat penting dibahas karena pasca pelantikan sampai wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, terjadi perubahan besar dalam tubuh umat Islam yang disebabkan adanya perselisihan dalam pemilihan pengganti kepemimpinan umat pasca wafatnya Utsman bin Affan sebagai khalifah atau imam, sampai timbulnya berbagai macam pertentangan dan konflik di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, hingga munculnya babak baru dalam sejarah Islam dengan adanya perubahan politik, sosial, dan akidah.